Hai untuk Anda semua, baik orang tua maupun anak-anak muda yang nonton recording ini. Saya di sini bersama dengan dua anak saya, Isaac umur 24 tahun dan Nathan umur 20 tahun. Ya, Isaac itu sekarang sedang kuliah kedokteran di Melbourne University. Sementara Nathan ini sekarang sedang ambil kuliah S2 di Stirling Bible College, bagian dari University of Divinity Australia. Dan mereka berdua baru saja lepas dari masa remaja, dan mereka punya concern suatu beban untuk anak-anak muda, karena mereka juga terlibat di pelayanan anak-anak muda di gereja. Nah, concern kami saat ini adalah karena kami ingin sekali membekali orang tua dan membekali juga anak-anak remaja. Maka kami adakan semacam rangkaian percakapan, karena kami sadar begini, bahwa masa remaja itu adalah masa pembentukan. Pembentukan tubuh para remaja. Pembentukan pola pikir mereka. Pembentukan cara pandang mereka, termasuk pembentukan juga keterampilan mereka hadapi masalah hidup, hadapi orang lain, interaksi, bergaul, dan lain sebagainya. Nah, beda dengan masa ketika mereka masih di bawah 10 tahun. Sekarang mereka mulai berpikir banyak tentang berbagai hal, termasuk tentang kerohanian dan Tuhan. Nah, karena ini masa pembentukan, maka ini juga masa rentan. Karena salah bentuk, bisa jadi salah seterusnya. Ini kalau saya ibaratkan ini seperti mereka ini sedang bawa satu perahu, mengarah ke tujuan mereka yang seharusnya, tapi ada banyak angin nih, dari depan, kiri, kanan, belakang, dari berbagai arah. Jadi adalah perlu kita pastikan bahwa angin yang mendorong mereka itu adalah angin yang benar. Sehingga mereka nggak akan salah arah dalam hidup mereka. Maka orang tua menurut saya perlu ekstra perhatian justru pada masa-masa yang begini ini. Karena ini masa pembentukan, maka masa ini juga masa banyak pergumulan dan masa banyak pertanyaan. Nah, mereka bertanya tentang segala hal, dari soal pertumbuhan tubuh mereka, dari soal tentang lawan jenis, ya, atau yang bergumul dengan berbagai tekanan untuk sesama jenis, ketertarikan sesama jenis, sampai juga soal-soal menyangkut kerohanian dan tentang Tuhan. Jadi adalah penting, menurut saya adalah penting kita bertanya kemana mereka bertanya. Karena mereka pasti bertanya dan nanyanya ini kemana nih. Sumber informasi mereka menjadi kunci penting. Maksud saya begini, sebagian akan dapat jawaban dari teman, obviously. Sebagian lagi dari medsos. Nah, seberapa besar peranan orang tua yang seharusnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para remaja ini? Nah, jadi kami di sini ingin fokus kepada terutama aspek kerohanian dari anak-anak remaja ini ya. Concern kami adalah memang ke arah sana ya. Nah, jadi saya kemudian mengajak Isaac dan Nathan untuk kolaborasi, untuk kami bisa mencoba mencari tahu bagaimana caranya orang tua bisa dapatkan sedikit pembekalan ya. Kami nggak bermaksud untuk mengajari kita sekalian, karena saya adalah orang yang percaya bahwa tidak ada yang namanya ahli mendidik anak. Ahli mendidik anak itu cuma satu, orang tuanya aja. Orangnya nggak ada yang ahli, karena tiap anak itu unik, beda. Jadi yang ahli itu siapa? Orang tuanya yang tiap hari bersama dengan anak-anak mereka. Tapi kami di sini bertiga hanya pengen berikan sesuatu yang sifatnya barangkali untuk menambah motivasi, menyemangati orang tua, dan mencoba untuk menolong apa yang bisa kami bantu dari sini. Ya, jadi itu tujuan kami membuat video ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi para orang tua. Oke, nah jadi saya akan mulai bicara dengan anak-anak saya di sini kaitan dengan pergumulan anak muda. Menurut kalian, pengalaman kalian saat ini apa sih yang menjadi pergumulan dari anak-anak muda zaman sekarang, terutama masa remaja, terutama ada aspek kerohanian mereka. Gimana sih kalian melihatnya? Pengalaman kalian gimana? Kalau dalam aspek kerohanian, zaman sekarang sih anak-anak banyak punya pertanyaan ya. Soalnya zaman sekarang yang namanya informasi itu berjalan dengan sangat cepat.
Dan dalam informasi tersebut ada informasi yang benar dan ada informasi yang hoax. Jadi kalau yang namanya anak muda, mereka tuh lebih teliti dalam mengetahui yang mana yang hoax, yang mana berita hoax, yang mana yang berita benar. Mereka lebih hati-hati dalam mencari sumber informasi, apakah sumber ini bisa dipercaya atau enggak. Nah, dalam menyerap informasi tersebut, anak muda lebih sulit untuk menyerap informasi secara gampang dan secara mudah. Jadi, dalam aspek kerohanian pun, anak muda nggak segampang orang tua dalam menerima beberapa kebenaran. Contohnya, ya kalau namanya kerohanian, anak-anak bisa bertanya apakah Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak. Dan ya mungkin dalam pola pikir mereka lebih hati-hati dalam yang namanya percaya sesuatu. Jadi ya akan lebih susah dalam namanya percaya Tuhan, percaya hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi kita bisa bilang anak-anak muda zaman sekarang, masa remaja itu lebih kritis. Lebih kritis. Ya. Lebih kritis lah. Yang sudah ada dia pertanyakan. Yang belum dapat dia akan berhati-hati. Begitu ya? Yeah. Oke. Termasuk soal-soal yang menyangkut kebenaran lah. Maksudnya mereka bisa kritis terhadap hal yang barangkali sifatnya keliru-keliru, salah-salah, tapi juga barangkali yang benar pun juga mereka akan hati-hati juga tuh. Ya. Jadi masuknya barangkali lebih susah. Seperti itu ya. Oke. Kalau demikian, apakah anak-anak muda banyak bertanya ke sesamanya? Karena begini, Papa tuh ingat ada yang namanya siapa namanya itu penyanyi Hawk Nation atau apa itu? Hawk Nelson. Jonathan siapa itu? Steingart, ya. Ya, Jonathan Steingart. Jonathan Steingart itu anak pendeta. Nah, sebagai anak pendeta, mestinya dia itu punya tempat bertanya kepada papanya sendiri. Tapi ketika Jonathan Steingart ini setelah nyanyi sekian tahun sebagai penyanyi band rohani, lalu kemudian suatu hari dia menyatakan dia itu menjadi ateis. Nah, bayangkan anak pendeta, seorang penyanyi pop rohani yang cukup terkenal, ternyata kemudian jadi ateis, dan ketika ditanya kenapa, simpel sekali, dia punya banyak pertanyaan tentang iman. Dan ternyata dia mengatakan dia tanya ke teman-temannya, yang ternyata juga bukannya kasih jawaban, malah nambahin pertanyaan yang sama juga nggak bisa dijawab. Jadi akhirnya jadi numpuk. Jadi memang adalah penting untuk seseorang itu punya tempat bertanya yang benar ya. Oke. Aisyah, gimana pengalaman dengan teman-teman? Mungkin secara garis besar juga, nggak cuma soal kerohanian, tapi kadang soal banyak hal kita nggak langsung tanya orang tua sebagai anak muda. Oke. Dalam pengalaman. Oke. Jadi maksudnya kemana? Kita kadang malu nanya, takut nanya. Mungkin kita lebih dekat sama teman atau pengen pendapat seseorang yang umurnya sama mungkin ya. Harap ada yang setuju karena seumuran atau mungkin background-nya sama daripada nanya orang tua yang mungkin agak kesannya jauh atau susah. Apa yang membedakan antara tanya sama teman sama tanya orang tua? Emang ada bedanya? Apakah orang tua cenderung meremehkan, discount, sementara teman kayaknya lebih bisa terima, atau gimana? Apa sih bedanya nanya sama teman sama nanya sama orang tua? Kalau dari pengalaman teman-temanku, pernah ada yang diremehkan. Pernah ada yang bahkan dianggap memberontak pada saat dia bertanya. Ada juga. Dari pengalaman dia sendiri, bukan pengalaman saya. Tapi mungkin nggak semua juga tentunya. Pasti ada juga terkadang anak-anak yang mungkin lebih sungkan atau dia bukan bertanya karena takut, tapi dia kayak, aduh aku nggak mau merepotkan, atau mending aku cari tahu sendiri. Jadi mungkin ada banyak alasan dan beda-beda ya, unik ya. Tapi ada beberapa alasan kenapa kadang mereka nggak bertanya pada orang tua. Oke. Nathan, ini sebenarnya pertanyaan umpama bicara soal iman ya. Sebenarnya apa sih contoh pertanyaan anak muda zaman sekarang yang kadang-kadang mereka tanyakan? Kadang-kadang nanyakan diam-diam, kadang-kadang nanyanya terbuka. Ya. Kira-kira seperti apa sih? Ya, kadang pertanyaannya sih biasa banget, tapi kadang pertanyaannya juga lumayan canggih sih. Terkadang pertanyaannya bisa dalam bentuk filosofis. Contohnya, bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu ada? Atau siapa yang menciptakan Tuhan? Oke.
mungkin kira-kira 5 atau 6 tahun lalu, yang pertanyaan yang paling buzzing itu soal purpose, soal tujuan. Dan itu kira-kira ya pas Rick Warren tulis buku Purpose Driven Life. Tapi sekarang sih banyak banget gereja yang udah bicara soal purpose. Bahkan gereja kita juga udah ada kurikulum soal purpose. Tapi sekarang pertanyaannya cenderung lebih soal evil, the problem of evil. Dan apalagi soal dunia ini sekarang kan serba tidak pasti lah, situasi COVID lah, perang dagang lah. Jadi banyak anak muda pasti punya pertanyaan, kenapa sih banyak banget hal buruk yang terjadi, tapi Tuhan itu kalau maha baik, kenapa dia nggak mencegah hal yang buruk untuk terjadi? Jadi biasanya sih larinya ke situ, problem of evil. Tapi pertanyaannya bentuknya bisa macam-macam, tapi intinya itu ya itu. Oke. Dia mungkin bisa bertanya soal ketidakadilan, kayak miskin ya, bertanya soal perang dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya adalah mempertanyakan soal the presence of evil gitu ya. Iya, dan itu mungkin buat orang tua itu mungkin agak berat untuk dijawab ya. Pertanyaan filosofis seperti ini. Dan barangkali orang tua bisa merasa terintimidasi. Karena kadang-kadang kan orang tua tuh merasa I have to be able to answer all those questions. Dan ketika nggak bisa jawab, jadi anaknya yang diomelin. Kadang-kadang orang tua juga capek dan nggak mau, istilahnya nggak mau terlalu, udah nggak mau pusing mikirin kayak gitu-gitulah. Ini kok anak kok mikirnya kayak gitu-gitu sih? Ya, dan orang tua kadang-kadang cenderung discount anak-anak punya banyak pertanyaan. Ya, karena apa tuh ingat waktu Nathan umur 6 tahun ya. Waktu itu Isaac lagi baca buku. Isaac baru 10 tahun, baca buku punya papa Who Made God? Ya, karangan editornya Ravi Zacharias. Nah, ingat papa waktu itu adalah Isaac lagi diranjang, lagi baca, terus datang Nathan, terus tanya, so Isaac, who made God? Ya, Isaac jawabnya kalau nggak salah tuh, nobody made God, bla 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 kayak seperti itulah. Ya, kemudian Nathan nanya lagi, so who made God? Kemudian jawabnya sama lagi, aduh udah deh pusing deh. Nah, kira-kira 2 tahun kemudian, waktu itu kami kedatangan Ravi Zacharias yang datang ke Jakarta, terus saya bawa Isaac sama Nathan untuk ketemu sama Rafi. Kalian masih ingat ya, waktu itu ya kita ketemu di Hotel Mulia. Terus saya bilang sama Nathan, ini dia kesempatan buat nanya, ini sama ahlinya nih, tanya. So, Nathan tanya, who made God? Ya. Jawabannya kayaknya kita semua nggak ngerti deh. Tapi apa yang terjadi, Nate, waktu kamu nanya sama Rafi itu? Ya, di saat itu aku nggak terlalu ngerti dia tuh sebenarnya jawabannya itu apa. Tapi pada momen itu yang ada di otak aku itu bahwa jawabannya itu ada. Dan dari situ ya ibarat dari situ mulainya lah, ibarat it's a seed planted lah. Dan dari situ aku mulai interested dan mulai cari tahu jawaban. Dan di saat aku dapat jawaban, muncul pertanyaan lagi. Dan di situ aku cari jawaban lagi. Dan dari situ interestnya sih mulai datang. Dan ternyata dari situ aku tahu ternyata banyak anak muda itu juga menanyakan hal yang sama. Dan jawabannya itu ada. Jawabannya ada, tapi cuma barangkali kita belum menemukan sumber jawabannya. Itu aja maksudnya kan? Ya toh? Iya. Ya, jawaban memang ada. Dalam mencari jawaban-jawaban begini, nggak segampang mencari jawaban lain. Jadi banyak pendeta bisa bicara soal mujizat, soal kesembuhan, tapi nggak banyak yang sebenarnya benar-benar bisa menjawab soal siapa yang menciptakan Tuhan. Dan apalagi yang soal problem of evil, aku udah melihat beberapa hamba Tuhan yang menjawab dengan cara-cara berbeda, tapi rata-rata anak muda banyak yang nggak puas dengan jawaban-jawaban tersebut. Jadi kelihatannya anak-anak muda ini banyak bergumul dengan masalah yang sifatnya intelektual. Mereka banyak mikir jadinya. Ada sebagian. Dan kecenderungan gereja dan pendeta itu untuk menghindari pertanyaan yang bersifat intelektual. Karena menurut mereka intelektual itu berlawanan dengan rohani. Jadi anak-anak lebih susah untuk mencari jawaban pertanyaan yang sifatnya intelektual. Oke. Jadi pada akhirnya bukan hanya orang tua yang nggak siap, pendeta pun nggak siap. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti begini. Tapi kalian punya teman nggak yang akhirnya jadi goyah iman mereka itu?
gara-gara barangkali banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab dan sebagainya. Saya pernah ngalami nggak? Ini pengalaman teman ya, karena dia baru cerita belum lama di Komsel. Dan ini agak lucu, karena pertanyaan dia sebenarnya simpel sekali. Dia bertanya begini, di Matius kan Yesus khotbah di bukit. Ya. Kan yang dengerin ribuan orang. Tapi zaman dulu nggak ada mikrofon. Bagaimanakah ribuan orang bisa mendengar? Dan itu ini jadi kan pertanyaan yang sebenarnya ya, menurut kita mungkin lebih enteng dibandingkan, aduh siapa yang menciptakan Tuhan? Ya. Kenapa ada kesengsaraan di dunia ini jika Tuhan maha baik dan maha kuat? Ya. Tapi pertanyaan, gimana sih Yesus khotbah bisa didengar kan di bukit 5.000 orang nggak pakai mikrofon? Ya. Nah, dan respon yang dia dapatkan adalah, dan ini menurut dia sendiri yang dia dengar, kamu terlalu pinter, terlalu banyak nanya, nggak usah sok pinter lah, nggak usah banyak nanya, terlalu pinter kamu. Dan itu adalah suatu bibit yang dia bawa terus sampai sekarang. Oh, ya? Karena saat dia bertanya, dia masih kecil. Sekarang dia lebih tua dari saya. 26 tahun. Okay. Diingat terus sampai sekarang. Ya, dan ketika dia cerita, dia kecewa. Tanda kutip sebenarnya dia dibully loh itu. Ya kan? Dibully oleh orang tua sendiri ya, lu sok pintar lu nanya kayak gitu. Nathan punya nggak teman-teman yang ketika lepas dari orang tua, maksudnya lepas orang tua itu bisa aja keluar kota, keluar negeri, atau lepas dari rumah orang tua dan kemudian mereka alami goncangan iman, ada nggak? Ya, jadi kalau kita mikir di Indonesia aja, sebenarnya aku ada beberapa teman yang jadi ateis atau agnostik. Mereka mungkin kadang tetap ke gereja, tapi dalam hati mereka tuh sebenarnya udah nggak percaya Tuhan. Nah, apalagi anak-anak yang kuliah di luar Indonesia yang nggak bersama orang tua mereka lagi, nggak ada bimbingan orang tua. Taiwan, China, Singapura, Australia, itu semua negara itu udah negara sekuler. Di Australia, jumlah orang yang tidak percaya Tuhan itu 40%. Oh, oke. Ya, dan apalagi perkuliahan Australia itu salah satu yang terbaik di dunia lah, dan banyak profesor yang ateis di sini. Jadi resikonya untuk anak menjadi ateis itu sangat tinggi. Dan aku ada 3 atau 4 teman yang antara berhenti pergi ke gereja di Australia atau nggak percaya Tuhan karena pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi akhirnya fondasi mereka itu mesti ditanam bahkan sebelum mereka tinggalin rumah lah ya. Artinya orang tua mesti make sure bahwa sebelum anak saya ini dikirim nggak harus ke luar negeri, tapi mungkin keluar kota atau kemanapun juga. Intinya pisah dari orang tua mesti pastiin lah bahwa imannya itu sebenarnya teguh. Iya, karena kalau yang namanya kirim anak untuk kuliah itu kan untuk masa depan mereka, untuk baiknya masa depan mereka lah. Kalau kirim anak ke kuliah itu sangat penting, apakah kerohanian nggak lebih penting daripada itu? Apakah keselamatan anak tersebut tidak lebih penting daripada perkuliahan mereka? Daripada studi mereka. Iya, oke, benar. Oke, jadi aspek kerohanian mereka itu perlu diperhatikan lah, seperti itu ya. Oke, Isaac selama bertahun-tahun kan mimpin Komsel anak-anak muda di luar negeri, mereka yang terpisah dari orang tua. Gimana sih pengalamannya itu dengan mereka? Mereka punya banyak pertanyaan nggak sih sebenarnya kok dari Komsel gitu ya? Mereka punya banyak pertanyaan dan kadang kita semua susah menjawab kadang pasti. Tapi mereka sebenarnya cukup senang ya kalau kita udah berusaha, kalau kita menjawab dengan sopan, kita bilang, oh aku masih kurang tahu sebenarnya jujur, tapi ntar aku cari tahu ya, aku kasih tahu lagi. Atau mungkin, wah kalau kayak gitu mungkin tanya si A atau si B, dia lebih pinter. Dan memang sekarang ya kesannya seperti Nathan bilang, banyak negara sekuler, banyak profesor ateis, tapi kita harus ingat, kita bersyukur kepada Tuhan masih banyak orang-orang Kristen yang syukur mereka cukup pinter ya. Jadi kita bisa kasih banyak nama-nama, banyak buku-buku, banyak resource, banyak video yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan susah. Jadi terkadang mereka cukup senang kalau diladeni dengan baik. Kalau misalnya kita bisa bilang, ya kita berusaha, kita ada orang-orang yang pintar, yang berpikir juga. Dan kita bisa bantu mereka untuk cari tahu jawabannya. Kalau pengalamannya Nathan, kalau teman-teman nanya, ketika mereka dikasih jawaban, gimana sih biasanya respon mereka? Apakah mereka akan cenderung terima
percaya karena ini dari teman sendiri, seumuran atau apa gitu. Apakah mereka akan cenderung bisa terima kalau mereka dikasih jawaban? Setiap anak itu beda ya. Ada yang lumayan ngeyel, jadi susah percaya dan mereka akan nanya lagi, kita akan diskusi lama, bisa 1 jam, 2 jam. Okay. Ada yang cepat percaya, oh ya oke, ini jawaban bagus. Jadi tergantung anak dan juga tergantung jawaban kita. Tapi itu bukan berarti yang ngeyel itu yang agak susah untuk dijawab ya pertanyaannya. Itu bukan berarti dia itu ibaratnya orang yang nggak baik atau orang yang kurang beriman. Karena biasanya anak-anak yang kayak gini, itu justru yang kalau memang dia percaya, dia akan menjadi seorang yang imannya tuh kuat banget. Oh iya, karena dia udah istilahnya udah dipikir baik-baik, dia udah mulai. Dia udah pikir baik-baik, iya. Oke, ya cenderung akan lebih kuat daripada yang mungkin nggak banyak pertanyaan kali ya, yang hanya nggak sempat mikir seperti itu. Kita harus bersyukur sih kalau mereka banyak bertanya, karena kalau mereka banyak bertanya, akhirnya artinya mereka banyak berpikir dan mereka seenggaknya punya keinginan pengen tahu. Jadi mereka punya sebuah interest di dalam hal-hal kerohanian. Jadi mereka masih ingin tahu, mereka masih cari tahu, mereka masih bertanya dan berpikir soal itu. Jadi bukannya udah dibuang entah kemana, nggak dipikirin, nggak peduli lagi. Tapi mereka masih peduli dan bertanya dan berpikir. Kalian Jadi punya hal yang bagus. Kalian punya usulan apa nggak untuk para papa, mama, om, tante yang punya anak yang banyak bertanya? Oh dear, what are your suggestions for them? Kalau aku, yang pertama dengar pertanyaan mereka. Okay. Kalau pertanyaannya bersifat intelek, ya bukannya nggak boleh jawab secara rohani, tapi tolong jangan dijawab percaya aja, atau jangan dibilang kamu terlalu pinter lah. Tapi coba mencari jawaban. Dan jawaban intelek itu gimana cara ngomongnya itu nggak haram. Yang namanya intelek itu bukan lawannya iman. Kalau emang kekristenan itu benar, artinya intelek itu harusnya mendukung kekristenan. Dan I believe that's the fact. Gitu. Jadi yang pertama dengar pertanyaan mereka. Yang kedua, kalau emang nggak bisa dijawab, cari jawaban. Karena pasti ada jawaban. Entah itu di internet, entah itu dari gembala, entah itu dari gereja, atau dari kenalan, pasti ada jawabannya. Karena kalau nggak dijawab, anak tersebut akan lari ke antara profesor dia, atau lebih parah lagi, anak-anak itu bisa berlari ke YouTube. Dan dari pengalaman aku, YouTube itu platform di mana banyak sekali yang namanya internet atheist, ateis yang kerjaannya itu tiap hari di YouTube dan komen. Dan banyak sekali content creator di YouTube yang ateis, yang page-nya sekarang semua bersifat itu melawan kekristenan. Dan ya secara intelek mereka coba membanting-banting kekristenan. Jadi satu ya, kalau anak nanya, itu jangan, itu didengar dulu, jangan diomelin, jangan diomongin. Tanda kutip, para om, tante, orang tua, kalau anak nanya, perlakukan dengan hormat, ya, dengan baik lah ya, bukan hormat game, tapi maksudnya pertanyaannya itu pertanyaan yang pantas buat dijawab, bukan dia ngada-ngada, bukan dia sengaja bikin susah ya. Jadi perlakukan dengan baik lah ya, dia jangan diomelin, jangan diomong-omongin, jangan dibully. Yang kedua adalah tentu kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, ya cari jawabannya. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ya hatimu, tapi juga akal budimu. Ya. Jadi akal budi itu sama sekali bukan sesuatu yang tabu dalam kekristenan untuk kita pakai untuk menjawab pertanyaan daripada bahkan anak-anak kita sendiri yang bertanya. Ya, ya. Thank you for your time, kalian berdua. Ya, untuk para orang tua kita akan lanjutkan dengan di segmen berikut itu akan ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kami akan coba jawab. Ini nggak panjang-panjang, nggak kayak yang sekarang ini, cuma intro saja. Kami akan mencoba memunculkan pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda. Pertanyaannya satu, kita akan jawab dengan waktu hanya kira-kira ya buat 3 menit saja, 3-4 menit, nggak lama-lama ya. Dan supaya kita juga encourage mungkin anak-anak muda bisa ikut nonton hal demikian.
Oke, kami akan ada range banyak pertanyaan dari yang mestinya ke kerohanian sampai kemudian barangkali yang bersifat ke arah pergaulan dan lain sebagainya. Kita akan usahakan untuk bisa jadi berkat ya. Baik, oke. Baik, Isaac, Nathan, thank you for your time ya. Kita akhiri di sini supaya nggak terlalu panjang ya. Oke. Ya, bless you. Ya, take care ya. Stop recording dulu ya.